Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdoh talana subulal hidayah wajah talana an basoirina gisa watal giwayah wa nusolli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubashira wa nazira wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati ajmain. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ayuhal hadirun rahimanallah, yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Jami At-Taqwa, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan kesabaran, diberikan tambahan usia yang barokah dalam rangka memakmurkan masjid ini dengan semakmur-makmurnya, dan mudah-mudahan Allah tolong dalam rangka berbuat kebaikan dan ibadah kepadanya. Kemudian yang saya hormati para rekan-rekan ustadz dan para asatidz dan hujaj yang hadir dalam kesempatan ini, para jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur, pribadi saya bisa kembali kita bersilaturahim, beriktikaf, melaksanakan ibadah zikir dan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita jalani di tempat ini Allah terima sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Sholawat dan salam tidak boleh kita lupa menyampaikannya kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mari bersama kita lanjutkan renungan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita renungkan dalam saat ini, yang mudah-mudahan kita jadikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Dan saya kemarin ngaji dengan santri di pesantren dengan kitab yang disebut, kalau orang Sunda bilang terjemahnya itu pangeling-baling bagi orang yang lalai, Tanbihul Ghafilin. Itu bagaimana dicatat bahwa di sana dijelaskan oleh Nabi bahwa dunia ini bukan kehidupan kita. Kehidupan kita itu adalah akhirat. Di dunia ini hanya kita sumpah numpang lewat atau seperti menyeberang jalan. Karena itu Nabi menyampaikan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Umar, jadilah kau di dunia seperti orang yang merantau atau orang yang nyebrang jalan. Jadi nggak lama hidup di dunia itu, dan dunia ini bukan kehidupan kita. Kehidupan kita itu adalah akhirat. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadisnya, ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang yang kafir. Kita itu surga kita di akhirat nanti. Oleh karenanya dunia ini hanya kita jadikan alat dan sarana saja.
jangan dijadikan pokok. Jadi dunia ini kita jadikan sarana seperti mobil. Kita hujan menghantarkan kita ke masjid ini. Dia kehujanan, dia kepanasan, gak masalah. Yang penting kita tidak kena panas, kita tidak kena hujan gara-gara berkendaraan mobil. Nah, mobil itu sebagai alat saja. Dunia juga seperti itu. Sebab di dunia ini gak ada yang guna, Pak. Coba Bapak perhatikan dengan jujur. Sehingga Allah menyampaikan di lembaran yang keberapa dari belakang, lembaran nomor 2, Pak. Dari belakang. Ayat 185. Lembaran kedua dari belakang. Silahkan dibaca. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Lembaran kedua aja buka dari belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini masih ada yang terputus di situ, maaf. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan dunia itu walaupun benar senang tapi nipu. Benar, Pak? Buktiin dah. Kalau kita ke Jawa belum punya mobil, naik mobil bis malam enak banget selonjoran. Kita ke Demak, kita mau ke Surabaya, kita ke Jogja, enak banget selonjoran. Pakai selimut, pakai bantal, tidur, tengah jalan dibangunkan, mangan, masuk restoran gratis. Enak banget, naik lagi sampai ke Demak. Enak bener di Demak, kita nggak lelah. Coba bawa mobil sendiri. Bagaimana beli tol, bagaimana bayar tol, beli solar, masuk rest area, makan bayar, kemudian ngantuknya luar biasa, kita nggak boleh ngantuk. Itulah, tapi senangnya orang kalau punya mobil, bawa mobil sendiri apa naik omprengan? Beli mobil sendiri. Capek, lelah, bawa mobil sendiri, Pak. Senangnya, saya sendiri merasakan betapa ketika saya punya mobil, bawa mobil sendiri, 9 jam saya ke Demak. Nggak boleh tidur sedikit juga, ngebut kita tetap aja 9 jam. Ternyata kita lapar, mampir di rest area, makan apapun bayar. Kalau kita naik omprengan, nyaman bener kan, yang nggak punya mobil, kita naik cuman naik di mana? Di tol. Bulog naik sudah bayar 250 sampai Demak, 250.000. Naik Santika enak banget, selonjoran aja kita. Tapi tetap kalau orang punya mobil pengen bawa, padahal sengsara ketika kempes kita harus buka ban, kita kehujanan, kegerimisan, sampai saya dipayungin sama istri saya. Sementara itu nggak ada yang bisa ngedongkrak kecuali kita sendiri, tapi masih senang membawa mobil sendiri. Kenapa? Itulah kehidupan dunia, hanya nipu dan nggak ada yang serius. Silahkan, Pak, punya mobil sekarang kita bangga, besok mati mobil apa? Yang dipakai sama kita apa? Kurung batang. Kan kurung batang ada setiap masjid. Kita pakaian yang 5 juta sekalipun satu setel, besok diganti dengan 3 helai kain kapan. Mending kalau kain batik masih mahal, kain kapan, kain yang paling murah. Kemudian ketika yang ketiga, kita sekarang punya 2 lantai rumah misalnya, besok cuman 1x2 itu diuruk lagi. Kita mah cuman siapa tuh, liang landak, cuman segitu digerowongin, dimasukin, kemudian ditutup papan, diuruk lagi, segitu itu milik kita. Ya Allah, dunia itu wamal hayat dunia illa mata'ul ghurur. Maka mulai hari ini berbanggalah bagi orang yang menggunakan dunia sebagai sarana untuk menggapai kehidupan akhirat. Rugi, betul-betul rugi, Pak. Capek, lelah, saya sendiri merasakan benar-benar lelah. Kita cari uang, dagang beras, segala macam. Sudah punya kadang-kadang, ya Allah, orang lain yang menikmati. Saya kadang-kadang tidak menikmatinya. Saya makan di mana-mana, di luar. Kadang-kadang kita undangan makan di rumah kawan yang mengundang kita. Di rumah kita beli 1 karung beras, jarang kita makan nasinya. Itulah dunia. Makanya tolong mulai saat ini jadikan dunia sebagai alat, hanya alat, tidak boleh dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan rugi benar.
Allah menjelaskan, yang nggak ada di kitab ininya, di fotokopiannya. Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat nomor 20. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Siapa orang yang tujuan hidupnya akhirat, Allah tambahkan dunianya. Tapi waman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa orang yang mencari tujuannya dunia, Allah berikan sebagian kecil dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat enggak bakal dapat apapun juga. Jadi kalau targetnya manusia hidup di dunia, dapat dunia saja sebagian kecil, dunia juga enggak bakal banyak, di akhirat enggak dapat apapun. Rugi, betul-betul rugi kita. Karena niatnya kita seperti gini, nyekolahin anak. Pak, kenapa nyekolahin anak? Saya dulu punya teman, Pak, mau nyekolakan anak sampai minta doa karena saya ngajar di masjidnya. Masjid yang dia bangun 2 lantai, saya ngajar. Doain Pak Ustadz biar anak saya masuk Rasil. Rasil Pak Habib apa tuh? Habib Hussein. Doain supaya anak saya masuk Rasil. Pas udah waktunya masuk, kebetulan ada apa? Lab school. Masuk ke lab school. Saya bilang, kenapa Pak rencana ke Rasil kok lab school? Bukan saya ngelarang, cuma nanya. Silahkan saja masuk kemana aja. Dia bilang jawabannya apa? Supaya mudah kerja. 15 juta Pak masuk di lab school supaya mudah kerja katanya. Orangnya masih hidup sekarang Pak. Bener-bener anaknya masih hidup. Saya yang nyunatinnya di Gang Manggah sana, di Ustadz Syarif. Saya yang nyunatin bawa ayam. Adik kakak saya yang nyunatin. Dia minta doa kepada saya, percaya kepada saya. Pas masuk ke lab school, saya bilang kenapa? Supaya mudah kerja. Kalau kerja dunia akhirat. Dunia. Maka nanti ketika anak itu pandai, nggak bakal hormat kepada dia. Banyak contohnya Pak. Nggak bakal berbakti kepada dia. Akhirat nggak bakal dapat apapun. Wapil akhirati min nasib. Tidak di akhirat mendapat apapun kata Allah. Kalau targetnya dunia. Makanya kita lihat sama Bapak. Bagaimana guru-guru kita Pak Jainuddin MJ almarhum maghfur alaih. Bagaimana dia mencari akhirat, dunia lelebihan. Punya mercy segala macam, ngebangun masjid mewah. Yang dicari bukannya akhirat, bukan dunia, akhirat. Kemudian bagaimana guru kita sekarang Kiai Haji Abdul Somad, sok panggil sekarang buat maulid. Kalau Bapak dapat keren. Itu 1 tahun kita manggil gak bakal dapat. Sekali ceramah berapa? 15 juta. 3 kali ceramah sudah 45 juta sehari semalam. 3 kali ceramah. Itu yang dicari apa sama dia? Akhirat, dunianya ngikut. Yang dicari akhirat. Orang mau khutbah yang dicari apa? Akhirat, bukan cari duit. Kalau cari duit saya juga dagang Pak. Ini Pak Ustadz tahu benar. Saya tuh dagang. Dagang akekah. Bagaimana saya buka catering. Bagaimana saya jualan beras. Dagangan saya itu. Manggulin beras nih. Kalau saya usaha. Sehingga almarhum pernah Pak Haji Naman malu katanya Ustadz dagang. Ustadz nganggulin beras malu. Saya bilang kalau saya nggak punya beras siapa yang ngasih beras? Masa Ustadz baru jadi Ustadz mimpi tahlil doang malu. Dagang beras. Wah saya bilang bener-bener dah. Cuman bisa tahlil doang dipanggil Ustadz. Malu dagang. Dagang pakai malu lah. Saya bilang saya mau cari duit. Benar-benar kalau orangnya masih hidup tuh, anaknya masih hidup tuh si Akep. Malu katanya, ya Allah, dagang beras malu manggulin beras. Saya bilang tiap hari saya manggulin beras, benar-benar sampai saat ini Pak. Nah itulah usaha saya supaya dapur saya ngebul. Tapi kalau saya khutbah Jumat nggak pernah demi Allah nggak pernah cari uang. Tidak ada cari uang. Tapi kalau orang sodakoh ya kita terima. Masa murid sodakoh nggak diterima? Sombong amat. Lagian kita juga butuh untuk keperluan santri kita. Bagaimana tiap hari memberi makan mereka, memberi jajan mereka. Kalau ada donatur, kalau nggak ada donatur kan kita harus siap. Makanya alhamdulillah termasuk dari At-Taqwa ini rutin kepada Miftahul Huda membawakan beras segala macam. Makanya alhamdulillah ini adalah salah satu kebahagiaan kita Pak. Kalau target hidup adalah akhirat, maka di akhirat diberikan, dunianya juga ikut. Makanya ini dia. Kenapa kita nggak boleh mencari dunia? Karena dunia itu kesenangannya pun hanya menipu. Satu lagi Ustadz, di seberang nomor 5-nya terakhir. Kenapa nggak boleh mencari dunia? Itu ayatnya. Kalau kelihatan silahkan siapa saja yang bacanya. Lembaran yang terakhir, paling belakang. Latub lawunna. في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Yang artinya kamu pasti akan diuji dengan
yang musyrik. Ya, nah ini Pak, latublawunna fi anwalikum wa anfusikum. Kamu benar-benar akan diuji dengan harta dan dirimu. Jadi harta dunia dan diri itu termasuk diri saya cuman ujian dari Allah. Lulus enggak diuji saya? Kalau diuji lulus kita diberikan ajrun ajim, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang jarang yang lulus diuji dengan harta dunia. Kuat banget setannya kalau dunia itu. Nipu teman, nipu siapapun, ya Allah ya Rob. Makanya kita jangan dijadikan dunia itu tujuan utama. Tapi dunia itu hanya kita jadikan sebagai jembatan, sebagai sarana. Tujuan kita adalah akhirat. Boleh tongkrongannya dunia kita ngojek, boleh tongkrongannya dunia kita ngewarung, boleh tongkrongannya dunia kita sebagai supir, tapi tetap target akhirat yang kita cari. Kenapa nyupir? Saya mencari akhirat, mencari nafkah karena hukumnya wajib. Kenapa nyekolahin anak? Bukan ingin kerja, tetapi mendidik anak hukumnya wajib karena Allah. Nanti kerja itu dikasih bonus oleh Allah. Selesai dia kuliah pasti dikasih kerjaan. Kalau dia carinya akhirat, tapi kalau mencarinya dunia, kadang-kadang lulus cuman jadi tukang ojek. S1 jadi tukang ojek sabrek-abrek sekarang Pak. Itu awalnya karena dia sekolah pengen kerja, akhirnya kerja kagak dapet, akhirat nggak dapet. Makanya nyekolahin anak, kalau hari ini Bapak ada yang salah niat, luruskan niat secepatnya. Saya nyekolahkan anak karena mendidik anak hukumnya wajib. Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, maka ngedidik anak, menyantrenin anak, nyekolahin anak karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena dunia semata-mata ingin kerja. Dan inilah yang Allah perintahkan di lembaran pertama, silahkan Pak. Karena hanya ujian dunia. Silahkan siapapun yang baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda menunjukkan anak-anakmu melalaikan kamu dari pilihan Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jangan. Misalnya gara-gara punya dagangan jadi kita nggak ngaji, gara-gara kita punya anak dan cucu nggak bisa ngaji karena ngomong mereka. Jangan sampai begitu Pak. Nah ini saya sampaikan saya karena pengalaman. Tadi malam saya ngajar di Pondok Gede setiap malam Selasa. Itu ada murid saya yang sudah 2 bulan lebih tidak bisa ngaji. Pas saya tanya kenapa, sekarang buka lapak yang disebut dengan buah-buahan di Pondok Gede di Wisma Kusuma Indah. Dekat Wisma dia buka, punya lapak dari mulai buah apapun ada dan rame. Jadi akhirnya malam Selasa nggak bisa ngaji, nggak pernah bisa ngaji. Padahal rajin banget tadinya dari Jawa Tengah. Betapa ya Allah, saya bilang gara-gara dunia lupa kepada Allah. Wa mayyab aljalika, siapa orang yang melakukan itu, faulaika humul khosirun, mereka itu orang yang rugi. Jangan sampai kita gara-gara dunia lupa kepada Allah. Karena akhirat itu yang kekal, dunia itu sementara. Apa yang ada di dunia tidak berlaku di akhirat Pak. Bapak ingetin Pak. Apa yang ada di dunia, punya ilmu, punya harta, punya jabatan, punya pangkat, kagak berguna di akhirat. Demi Allah, kalau nggak percaya duluan berangkat. Nggak laku. Kalau misalnya Bapak nggak percaya duluan dah. Atau jangankan negeri akhirat, di dunia aja Bapak bawa uang 1 juta, pergi umroh, kira-kira laku nggak? Duitnya laku nggak? Kita bawa duit rupiah nih, pergi ke Arab, laku nggak? Nggak laku, karena di Arab pakainya real, kita pakai rupiah. Kita pergi ke Amerika, kagak laku duit kita. Nggak berguna, di Amerika nggak berguna. Pakai dolar mereka. Nah itu di dunia, sama-sama di dunia, baru nyebrang doang ke Malaysia nggak berlaku. Malaysia pakai apa? Peso. Sementara kita rupiah, nggak laku duit kita. Walaupun Bapak misalnya nih, ada yang mati pakai jas, pakai sepatu, kemudian bawa kasur, bawa bantal, kagak laku. Kagak, karena akhirat itu beda. Di akhirat itu bekalnya iman dan amal soleh. Zikir kepada Allah dan amal soleh itulah yang berguna di akhirat. Makanya mulai hari ini mari kita perbanyak baca sholawat supaya kita diberikan
yang disebut dengan syafaatul ujma dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca zikir karena zikir itu yang menenangkan hati kita di dunia dan menenangkan kita di akhirat. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Tidak dengan harta. Banyak harta malah jadi bingung kadang-kadang. Makanya kita bersyukur dengan kita berbuat baik, dengan kita ngajar, dengan kita ngaji, dengan kita berkumpul di tempat seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata kita meninggal, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siap kita meninggal. Kita nggak siap juga meninggal, bakal meninggal. Nah, posisinya meninggal dalam kondisi gimana kita nanti? Mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah, di mana dosa kita sudah diampuni, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah dan kita baru meninggal dunia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, ini ingetin Pak. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadikan anak, tidak menjadikan harta yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Tapi kita utamakan, boleh dagang, boleh. Kita punya toko, boleh. Bercabang di mana-mana, boleh. Di Pondok Gede punya, di Keranggan punya, di Pasar Kecapi punya, di Cibubur punya. Bukannya kita serakah, tapi dengan punya toko di Keranggan punya karyawan 2, berarti orang sudah tertolong 2. Kemudian dengan punya toko kita di Kecapi punya karyawan 3, berarti sudah membebaskan kesulitan orang 3 orang. Ada di sini tetangga saya punya toko daging, berapa karyawannya? 18, berarti 18 yang disebut dengan dapur ngebul, gara-gara dia punya setingkat tetangga jengkel, Pak RT jengkel. Akhirnya apalagi kemarin musim apa? Musim Covid. Ini katanya orang dari mana-mana, apa yang ojol dari mana pada datang ke RT 02. Lah saya bilang biarin, 01 bukan 02. Pak Guntur RW-nya, RT-nya. Saya bilang biarkan saja, nggak apa-apa, orang dagang. Karyawannya banyak, biarin. Penyakit mah dari Allah. Kalau Allah nggak nulis kepada saya nggak kena Covid, nggak bakal kena. Walaupun tiap hari nyampur sama orang punya Covid. Tapi kalau di Lauhil Mahfuz kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang kena penyakit Covid di tahun 2001 pasti kena, walaupun kita pakai masker tiap hari pasti kena. Itu yang harus paham kita, bahwa yang berbuat baik dan buruk siapa? Allah, bukan kita, bukan. Covid itu nggak jalan sendiri, dijalankan oleh Allah. Orang nyolong sepeda motor kita bukan nyolong sendiri, tetapi hatinya disuruh oleh Allah agar kitanya bertanya, ada apa kok motor ada 10, ada 20 yang parkir, kenapa motor kita yang hilang? Ada apa dengan motor kita? Naik bis, itu ternyata satu bis itu 54 penumpangnya. Kenapa cuma dompet saya yang hilang? Tanya pada diri sendiri. Oh, jarang sodako. Oh, saya sodako Pak Ustadz. Setiap Jumat 2.000. Masa seminggu sekali cuma 2.000? Rokok aja sehari 10.000. Kalau 7 hari 70.000 untuk rokok, 70.000 untuk sorga 2.000. Jadi kalau dompet hilang wajar. Jangan salahkan copetnya. Nyopet, copet memang jahat kalau dia ngedengar, makanya gue jadi copet, makanya jahat gue katanya. Itu makanya, jadi jangan sembarangan, kembalikan kepada diri kita. Makanya coba dah, saya suka ngelihat kan kalau ngebongkar kotak masjid, saya suka ngelihat. Pengen tahu, bukan pengen tahu apa-apa, berapa sih banyaknya. Ternyata banyaknya 2.000 Pak, di mana-mana. Pondok Gede, Keranggan, BTN, itu di mana-mana Pak, 2.000 mayoritas. Ada nyelip 10.000, ada nyelip 50.000, ada nyelip 100.000. Kata dia sampai bilang apa? Ini tetamu nih Pak Ustadz, ada yang ngaji 100.000 katanya. Saya bilang kok tetamu? Iya biasanya kalau orang yang deket-deket ya 2.000. 2.000 Pak. Cok tanyain yang di sini yang bongkar siapa? Yang suka bongkar ini. Berapa duit banyaknya? Iya jujur aja. 2.000 kan? Masa ke sorga 2.000 Pak? Sorga itu penuh kenikmatan. Istri kita 71, bukan 1 Pak. Nggak apa-apa pokoknya di dunia kita nggak bermadu, di akhirat pasti bermadu kita. Istri 1 orang lelaki, 71 bidadari. Yang aslinya dari dunia 1. Mas saya suka ngebecain istri saya. Mah, kalau di madu jangan marah mah, berlatih. Ini pernah nih ke rumah istri saya yang di Bogor nih. Masang hordeng saya. Saya bilang nggak marah, walaupun makan bareng, rekreasi bareng nggak bakal marah dia. Ngobrol bareng nggak marah. Saya bilang latihan, nanti kalau kamu di dunia nggak mau dimadu, di akhirat pasti dimadu. Demi Allah saya bilang, pasti dimadu. Perempuan di akhirat pasti dimadu Pak. Kalau di dunia nggak mau dimadu, di akhirat nggak mau dimadu, jangan mau ke sorga, harus kemana? Ke neraka.
Kalau di sorga pasti di madu. Tidak pernah ada di sorga punya istri satu, nggak ada. Pokoknya bahasanya coba lihat. Fiha ajwajum mutahharoh. Di sorga itu memiliki istri-istri yang disucikan. Nggak men, tidak melahirkan, kemudian tidak beol, tidak pipis. Nggak ada Pak. Di sorga itu nggak ada toilet. Di sorga nggak ada bidan. Nggak ada. Bersetubuh tiap malam nggak bakal gendut perutnya. Bener. Saya mah kalau yang nggak percaya duluan dah, beneran. Saya percaya kenapa? Bukan tahu, karena Allah yang bilang fiha ajwajum mutahharoh. Di dalam sorga setiap orang diberikan istri-istri yang disucikan. Coba Bapak doa, Robbana hablana min, jangan diganti min ajwajina itu dari istri-istri kami, jangan diganti Robbana hablana min jaujina gitu. Ada yang doa gitu Pak, ya Allah berikan kami dari satu istri. Enggak usah kata Allah ajwaj walaupun istri kita satu. Jadi andai kata di dunia Bapak tidak bisa memadu, di akhirat pasti memadu Pak. Itu diberikan bukan satu istri, kita banyak istri kita. Nah makanya itu nggak mungkin sorga yang begitu nikmat, yang begitu baik hanya dibayar dengan 2.000 gitu maksud saya. Makanya mulai hari ini minimal lah kita bawa, kalau 10.000 aja orang, insya Allah jutaan kali dapatnya ya keropak masjid. Bener, makanya mereknya besok ganti Ustaz Irfan, ganti besok, jangan kotak amal, mereknya tolong diisi gitu bahasanya. Kalau kotak amal dia lewat, kebanyakan amal udah lewat ngedorong. Kalau diisi, tolong diisi, dia paham, oh mereknya tolong diisi, berarti kudu ngisi dia, walaupun 5.000 harus ngisi. Jadi itu, makanya ini pengalaman Pak, saya bukti apa-apa saya bukti. Makanya jangan sampai kita punya harta melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Mulai hari ini mari kita jadikan anak sebagai bahan, kita bisa akikah, kita dengan punya duit bisa mendidik anak, dengan kita punya uang mudah-mudahan bisa bikin rumah, bisa kalau merenang bikin di dalam, nggak usah kemana-mana kalau istri mau renang. Jadi enak banget sudah, disuruh oleh Allah untuk hidup kita senang Pak, bukan susah. Ayat berikutnya disuruh kita berbagaimana, lembaran berikutnya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luas surga seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang bertakwa. Sekarang masih di bumi aja masih lega. Kita sekarang nggak di bumi bareng-bareng, orang takwa, orang gebrek, orang gila, orang kafir masih bareng, masih lega. Silakan Bapak ke Jonggol. Tanah saya di Jonggol hektaran Pak, nggak ada yang ngisi. Beneran, bukan main-main. Kemarin mau dijual cuma 25.000 per meter, belum ada yang beli. Saya butuh duit. Saya bilang nggak usah mahal-mahal, bukan 250, 25.000. Waduh Pak, jauh banget di Jonggol, masih lega banget. Itu baru di Jonggol, belum kita kemana? Ke Lampung. Belum kita ke daerah yang pokoknya pesisir sana ya Allah. Hanya di Jawa yang padat mah. Di Jawa juga belum semuanya. Saya pesantren di Bogor jarang banget rumah. Banyakannya mah orang kosong sawah. Nah itu. Jadi Allah bilang bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan segeralah menuju sorga yang luasnya sorga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sorga itu konsepnya hanya bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau hanya beriman tidak, hanya Islam tidak, iman dan Islam plus ihsan, takwa dia. Nah itulah orang yang bakal masuk surganya oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mudah-mudahan kita benar-benar tergolong orang yang bisa minta istighfar, minta ampun dosa kepada Allah. Kemudian kata Allah bersegeralah menuju surga agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cirinya apa? Ayat berikutnya di halaman berikutnya 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah itu dia orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Alladzina yunfikuna fisarra wadharra, orang bertakwa itu yang menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit.
Jadi kalau mau infak jangan nungguin kaya Pak, karena infak itu presentase. 25.000 kalau kita gaji kita 1 juta, masih ada berapa? 975.000, kecil banget Pak. Gaji kita 4 juta baru 100.000, dikit. Orang yang namanya zakat infak sodako itu hanya daki, mana mungkin gedean daki ke bagian badan. Nggak ada ceritanya, daki itu sebagian kecil dari badan kita, kotoran kita keluarkan 2,5 minimal. Tapi saya mah sering ngajarin kepada orang-orang yang ngaji, apalagi yang ngaji di bulan Ramadan, saya bilang ayolah kita berbuat baik pada Allah. Kalau kita zakat fitrah jangan 3,5 liter, tambahin 3 karung setengah, kasih sama nenek-nenek, bahagia nggak dia? Tapi ingat, bukan ngerubah, saya bilang zakatnya tetap 3,5 liter, sisanya sodakoh. Kita bilangnya ijab kabulnya gitu, Pak, Bu, nenek, saya zakat fitrah ini 3,5 liter, sisanya buat nenek, buat makan, buat segala macam. Malu, penghasilan kita udah lumayan besar, sementara fitrah cuma 3,5 liter, sehari berapa? Pan setahun sekali, paling sesendok makan, berarti sendok makan kumpulin itu pasti lebih. Ya Allah, malu. Tapi itulah yang Allah anjurkan, dan Allah itu baik kepada kita. Kalau kita mampu zakat silahkan zakat, kalau nggak mampu zakat silahkan menerima zakat. Makanya orang yang bertakwa cirinya alladzina yunfikuna fisarra wadoro. Pertama, orang yang mampu berinfak di waktu lapang dan sempit, di waktu miskin dan kaya. Wal kajiminal goij, dan menahan amarah, bukan menghilangkan amarah, menahan. Jadi ketika kita marah ditahan. Capek nggak nahan amarah? Capek. Makanya berikutnya wal afina aninnas, dan maafkan kesalahan orang sebelum orang minta maaf. Kita maafin. Itulah tanda orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mulai hari ini kita jadikan dunia kita untuk zakat, infak, sodakoh. Tidak usah semuanya. Jangan sampai kita belanja, kita dagang mie ayam, semuanya dijakatin. Jangan, semuanya diinfakkan. Jangan ada ajaran begitu, jangan dipakai. Sebagian kecil yang diinfakkan itu kita ikhlas, minimal 2,5%. Kalau misalnya sanggup 10% boleh. Misalnya kita punya uang 1 juta, dijakatkan sama kita 100.000 boleh, silahkan. Kalau lebih banyak boleh, bagus. Tapi minimal kita 2,5% dulu latihan kita. Jadi setiap hari kita berzakat, setiap hari kita bersodakoh. Jangan nungguin setiap bulan, setiap minggu, minimal Jumat lah. Keropak masjid kita besarkan kali ini. Dari rumah kita bawanya bukan rokok, tapi dari rumah bawanya uang. Kita sodakohkan di masjid. Mudah-mudahan kita diberikan kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan rizki yang sudah diberikan kepada kita bareng-bareng kita gunakan untuk ibadah, untuk berjuang, untuk nebus surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Agar mudah-mudahan dengan kita berinfak, Allah bilang tadi kan lil muttaqin, surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ciri takwa adalah mau infak di lapang dan sempit. Terus ayat berikutnya silahkan dibaca, yang di bawahnya. Walajina ija fa'alu fahisatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakkarullaha fastaghfiru Li junubihim. Dah. Terjemahnya nggak ada ya? Yang keempat, walajina ija fa'alu fahisatan. Kalau kita berbuat keji, aujolamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri, zakarullaha, ingat kepada Allah, fastaghfaru, maka minta ampun dari dosa kita. Misalnya kita berbuat keji, berbuat jinah, mabok, kita berjudi, segera ingat kepada Allah dan segera minta ampun kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu bukan tidak punya dosa, punya dosa. Semua orang punya dosa, Pak. Orang tuh nggak ada yang benar. Kata Nabi juga, al-insan mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi orang yang bertakwa kalau dia berdosa, dia ingat kepada Allah, terus minta ampun kepada Allah. Walam yusirru ma'ala ma fa'alu wahum nadimin. Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya dan mereka menyesal kepada Allah. Jadi ingat, syarat kita bertobat itu menyesali dan berjanji nggak bakal ngulangin. Kita pernah mabok, bertobat kepada Allah dan tidak mabok lagi juga begini. Saya nggak mabok karena tidak punya uang Pak Ustadz buat beli birnya. Bukan begitu.
Jadi benar-benar takut kepada Allah. Kalau kita punya dosa Pak, di dunia itu dihukum masih ringan, ujung-ujungnya paling mati. Kalau di akhirat, saya baca kullama najijat juluduhum badalnahum juludan akhor. Manakala kulit kita hancur dibakar oleh neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyazukul ajab, supaya mereka merasakan siksaan dari Allah. Kalau di dunia dihukum habis mati, kita udah selesai. Udah mati mah dipotong-potong nggak bakal sakit Pak. Walaupun dimutilasi, kita dipotong-potong nggak bakal sakit kalau orang udah mati. Tetapi di akhirat ketika hancur kulit, kembali sempurna lagi, dihancurkan lagi, terus ada batas Pak Ustadz? Enggak. Kan di akhirat kekal, di sorga kekal, di neraka kekal. Andai kata di akhirat ada mati, masih mending, enak. Ketika sakit dihukum mati, selesai. Tidak. Pakoto ahum, ketika minum, diberikan minuman yang panasnya seperti besi mendidih, kemudian ucus-ucus mereka putus, Allah ganti dengan ucus yang baru. Sedih Pak. Di dunia aja kita mau nggak dihukum? Di dunia aja nggak mau, yang ada yang nolong. Sementara di akhirat tuh siapa yang mau nolong Pak? Semua orang nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya juga sendiri kepada bapak saya masih hidup, Bapak Ustadz Soheh Ahmad, kalau abah mati tahlilin ya. Saya bilang, bah udah jangan ribut ditahlilin. Tahu bapak duluan, tahu saya duluan, saya meninggal. Saya bilang, sekarang bagaimana? Udah kita berbekal aja. Ibarat kita lebaran, ayo abah masak nasi, abah masak daging. Nanti kalau anak nganterin nambah, alhamdulillah. Kalau anak gak nganterin juga punya daging, punya lauk pauk. Jangan nenek dan kakek, bapak dan ibu nggak masak di hari raya dengan mengharapkan punya anak 7. Nanti anak ini nganterin. Kalau anaknya nggak nganterin, nggak punya apa-apa kita Lebaran. Nah karena itu mari kita berbekal. Kalau nanti anak kita nganterin, alhamdulillah. Kalau keluarga ngedoain, alhamdulillah. Keluarga nahlilin, alhamdulillah. Kalau mereka juga tidak, kita udah punya wakaf seperti wakafnya Haji Madrahim, terus Haji Indun, dan kita yang mungkin ada ikut semeter 2 meter kan alhamdulillah punya wakaf Pak. Walaupun kita nggak ke masjid, orang yang ngaji berarti ngucur pahalanya, kamil mi'ane, ngalir terus pahala. Kira-kira kalau yang tidak diwakafkan habis nggak dijual? Habis. Saya mah bukti banget di Kampung Raden, saya punya saudara sampai 1 hektar punya tanah, habis sekarang. Ini tahu nih orang Kampung Raden nih. Itu RT Juju itu semuanya tadinya punya keluarga saya itu. Wika punya keluarga saya itu tadinya. Habis semua. Benar-benar habis Pak, hektaran habis. Yang diwakafkan menjadi musholah itu yang kekal, itu yang abadi. Sampai kiamat tidak akan tersisa. Makanya gini bersyukur kita ada yang mengikut di sini walaupun hanya 1 meter, setengah meter, alhamdulillah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Tapi harta kita yang kita kantongin pasti habis dan tidak tersisa. Walaupun kita makan pasti ngelari ke sepiteng. Kalau udah di sepiteng nggak ada yang dicari Pak. Kita meninggal dibawa nggak? Kali di sepiteng dikorekin nggak? Makanya kita wakafkan, kita rajin setiap Jumat untuk wakaf, niatkan untuk wakaf Quran segala macam, dan kita minta kepada Allah agar kita mampu bersedekah jariah. Mudah-mudahan dunia kita jadikan sebagai sarana, akhirat menjadi tujuan bagi kita semuanya. Ini saja yang saya sampaikan, semua menjadi ilmu yang manfaat, menjadi suplemen iman kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah ampuni dosa kita, Allah murahkan rezeki kita, dan kemudian ketika yang punya hutang mudah-mudahan membayar hutang-hutangnya dengan baik. Kalau anak-anak dan keturunan kita belum baik, mudah-mudahan Allah solehkan. Yang sudah soleh mudah-mudahan menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta kita kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya, murahkan rezeki kami ya Allah. Berilah kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada yang istrinya kurang baik, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Kalau ada anaknya yang kurang soleh, mudah-mudahan disolehkan oleh Allah. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang memiliki masalah yang berat, mudah-mudahan Allah ringankan. Kalau ada masalah kita yang sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Tawasalna bi ta'lumin, tawasalna bi ta'limin, antarjuqonal wasi'a wa antarjuqon amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa istri-istri kami. Ya Allah, berilah kepada kami kawan yang mampu membawa kepada ridho-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang yang hasud, dengki dan iri dengki kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk melaksanakan ibadah dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang tidak baik yang tidak Kau sukai. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mampu berjalan dan berjuang di bawah ridho-Mu. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Setelah kami diampuni dosa kami, setelah kami diberi rahmat oleh-Mu, ya Allah, matikanlah kami dalam kondisi yang baik dan jadikan hidup kami di dunia sekali ini bermutu di hadapan-Mu, berguna di hadapan sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.